Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dari Prodi Kewirausahaan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang digital entrepreneurship. Langsung saja, perbedaan definisi kewirausahaan dengan kewirausahaan digital. Kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau suatu usaha. Proses tersebut kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai tambah yang lebih dalam kehidupan. Sedangkan kewirausahaan digital atau digital entrepreneurship, yakni kewirausahaan yang dipengaruhi oleh atau memanfaatkan transformasi digital dalam bisnis dan dalam masyarakat. Faktor-faktor pendorong kewirausahaan terdapat dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Langsung saja, faktor internal yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi seseorang terdiri atas tiga unsur terpenting, yaitu yang pertama, kesadaran diri, menyangkut kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan efeknya, dan kemampuan sendiri atau kepercayaan diri. Yang kedua yaitu pengaturan diri, menyangkut kemampuan mengelola emosi-emosi dan desakan-desakan yang merusak, memelihara norma kejujuran. Yang ketiga yaitu motivasi, menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan. Kecakapan sosial seseorang terdiri atas dua unsur. Yang pertama yaitu empati, menyangkut kemampuan untuk memahami orang lain, perspektif orang lain, dan berminat terhadap kepentingan orang lain. Juga kepentingan mengantisipasi, mengenali, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu keterampilan sosial, termasuk dalam hal ini taktik-taktik untuk meyakinkan orang, berkomunikasi secara jelas dan meyakinkan. Manfaat kewirausahaan yang pertama yaitu memberikan peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Yang kedua yaitu memberikan peluang untuk melakukan perubahan. Ketiga, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Yang keempat, memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapat pengakuan atas usaha sendiri. Keuntungan dan kerugian digital kewirausahaan. Keuntungan yang pertama yaitu buka usaha dari mana saja. Membuka bisnis tidak lagi tergantung pada lokasi. Siapa saja bisa memulai usaha asal memiliki dukungan teknologi seperti internet dan ponsel. Yang kedua yaitu pemasaran lebih mudah. Teknologi digital dan informasi membuka jalan untuk beragam strategi pemasaran. Pemilik bisnis baru bahkan bisa melakukan dengan biaya murah, misalnya lewat sosial media. Keuntungan yang ketiga yaitu jaringan koneksi dan cabang usaha. Teknologi digital masa kini membuat komunikasi lebih mudah dan nyaris tidak berjarak. Siapa saja bisa menemukan rekan bisnis, calon investor, dan pelanggan loyal. Hal ini memudahkan pemilik bisnis untuk membuka cabang serta meluaskan koneksi. Kerugian digital entrepreneurship yang pertama yaitu tidak bisa bekerja tanpa koneksi internet. Ini sangat jelas karena semua media sosial yang dijadikan tempat promosi itu akan aktif saat ada koneksi internet. Di saat mati lampu, koneksi internet akan lemot. Padahal saat itu sedang banyak orderan dari pelanggan, maka sudah pasti semua pekerjaan terbengkalai. Kerugian yang kedua yaitu sulit dijalankan tanpa pengalaman. Kekurangan dalam penerapan digital kewirausahaan yaitu tidak bisa dilakukan secara instan dan perlu pengalaman yang cukup. Jadi, sebagai pelaku bisnis dan perusahaan tetap perlu mempelajari bagaimana digital dilakukan secara step by step. Kerugian yang ketiga yaitu dibutuhkan vision. Penerapan digital juga harus diimbangi dengan vision, sehingga penerapannya tidak membuat perusahaan dan pelaku bisnis menjadi tidak semangat dan cenderung pesimis. Contoh wirausaha digital yang sukses. Yang pertama yaitu Nadiem Makarim, merupakan founder dari Gojek. Dia mendirikan Gojek yang menyediakan aplikasi khusus bagi tukang ojek. Dengan penggunaan aplikasi tersebut, tukang ojek bisa mendapatkan penumpang dimanapun dan kapanpun, tanpa harus mangkal terlebih dahulu. Yang kedua yaitu Ahmad Zaki. Ahmad Zaki merupakan pendiri dari Bukalapak. Bukalapak sendiri merupakan situs jual beli daring yang menampung para pelaku UMKM.
Saat ini situs tersebut sudah menampung banyak UMKM di hampir pelosok tanah air. Yang ketiga yaitu Ferry Unardi, pendiri situs Traveloka. Traveloka termasuk dalam bisnis to consumer dengan menjual jasa dalam bentuk pemesanan tiket dan hotel ke khalayak banyak dalam suatu website. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan tentang digital entrepreneurship. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi bil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.